Jadi mantau tuh tangan-tangan enam sepuluh. Yang macam stok cilik ya. Bawa. Nah, ada kenangan untuk kafe. Aku njaluk suwe lah kayak durung dikei maksudnya. Yang Cina kan kok pasti ya. Nek apa aku jenenge? Sing udan terus ya, Pak. Nek pas Cina mesti udan terus. Si baca ini. Mesti udan ta kuwi. Nggih. Iki dungane piye ya? Oh, digrok-grok ngono. Wong tuane digrok-grok langit. Yang itu nyapak dunia udan, jalan terus. Nanti nih, ngerti masuk udan dan terus di udan kan masuk itu maha rahmannya Allah itu Allah dan maha rahmannya itu tidak beda ke Islam Kristen Konghucu dan KI kan anggaran jaluk loh KI boleh tanah-tanah di KI nah itu nang dungu hebat yuk di blok-blok langit itu anggaran yang tenang ya kan nek terusnya kan rusuhannya kan dingin ini enggak kan untuk uang momen itu punya kasih sayang bukan hanya rahman tapi rahimnya yang lebih dikedepankan rahim ini pakai kuat imannya lagi yang namanya itu ditakal pakai iman anu saat ini namanya nggak dikasih ganti doa Allah apa tanya nah itu loh yang saya lalu sambilan tiga itu ora coba mas dia serak rumah sebenarnya ini hotel loh Bina tuh rambut gondrongnya ganti-ganti ini contohnya ngono mereka apa sayang lah dikai deh oper mana dong kuat ya yang terpenting itu menguatkan iman sih yang jaluk tapi sembari imannya dikuati ini awak percaya mbak awakmu gak iya awak untuk mengabulkan sesuatu itu permintaan bondo ya sebesar apapun itu baginya bagi Allah mudah Allah maha kaya kan tapi itu ada di satu titik rohimnya itu tapi anakmu umurnya 10 tahun Pak nada ini umur mbak Kita coba. Pak kendaraan Pak metik itu kok ke guys cilik ya kalau numpak durung pati iso tapi ini apa sih ini waspadaan ini tapi malah jadi bahaya kan nah, awas seperti itu hampir mirip seperti itu kan yang namanya adab itu bilangnya iman jadi nanti rasa sholat buh malas buki paling nggak gagas sholat kan nggak gagas ngaji tapi ada karena apa hatimu sudah ditutup
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kowe ngrungokke adzan tapi hatimu ditutup. Kowe ndelok wong ngaji mangkat, iya iya, mergo ditutup dadi wis ra krasa nang rasake dengan mangkat. Itu adat. Tapi nek sing jenenge kemiskinan, penyakit seperti Nabi Ayub itu ya, penyakit itu ujian, itu ya. Ada itu karena Allah murka, ujian itu karena Allah sayang, gitu nih. Nabi Ayub itu bisa kaya raya loh, paling kaya dulu. Diuji sampai paling miskin deh dalam waktu yang tidak lama. Kok sugih deh jadi miskin deh kira-kira sentat apa jeblok ya, sugih deh jadi rak duwe dhewe. Kebanyakan kan omahe pindah ning durungan. Ya, kebanyakan loh, kok mono ra gimana? Omahe kebanyakan pindah ning durungan. Lagi Nabayah tidak tetap sholat, tetap kerja sampai omai koko sudah punya hutan bisa diusir karena bau badannya yang sakit itu, baunya itu mengganggu orang kan, diusir ke garwane tahu kan, yang dua melarikan diri, yang satu kok itu namanya Siti Rohmah itu setia gendong. Diusir digendong rono, diusirnya digendong rono sampai membutuhkan selalu. Ternyata Siti Roma itu putra dari Siti Zulaikha, Nabi Yusuf alis salam. Putra dari Nabi Yusuf. Sampai akhirnya kan Allah kasih sembuh. Itu pun Nabi Ayub ketika diminta oleh istrinya, jangan jenengan nyuwun kali Gusti Allah kang kasane wong dipindah. Jenengan nabi rasul nyuwun kali Gusti Allah kan kabul. Insyaallah kabul. Jawaban Nabi Ayub si Rohmah ini ceramah Pak Yunudin. Aku dikei sehat di Gusti Allah itu pirang tahun. Aku lara iki sik pirang tahun. 16 tahun. 16 tahun kan. Lah sadurunge iku aku sehat ya. Nggih, pirang tahun sehat. 60 tahun. Aku sehat 60 tahun. Kalau nanti 16 tahun kok njaluk mari ya aku sip Gusti Allah bahasane ngono kayak pas aku nambung bansak gitu cek kurang dino kurang kasih nunggu piro emang mirip wis ora njaluk mari iki orang njaluk mari itu ketika Nabi Ayub diberi sakit dengan lidah berlubang. Dengan lidah berlubang itu Nabi Ayub tidak bisa menyebut asma Allah. Karena ngucap Allah itu tak bisa ngingati tak. Ya Allah, lah baru ndonga. Dengan paling kula sakit kados ngoten kok ikhlas gitu. Dunya bondo dunya kula njenengan pendet meneh wong niku amanah kula ikhlas rida kagungane jenengan tapi kok niki lidah kula bolong ya kula mboten saged nyebut asmane jenengan kula kok mboten rida Gusti Allah paringi sembuh berarti kayak sembuh kabeh jadi petunjuk kan nantepe
kayu itu tanah cepat nyangkut untuk banyu ini kan buat mandi ya hanya tinggal habis ini aja tema alhamdulillah itu pun Allah mengatakan gagal ayo untuk menjadi calon ulul azmi gagal ngono dikatakan gagal jajal sambatnya kan nek ora ade api ya ya mergo ra iso nyebut asmane Gusti Allah njaluk mari kan apik ta kuwi apik ya tapi dianggap oleh Allah itu gagal karena sambat ini tidak itu bagi seorang nabi dan rasul ya kita tidak ujian kok ini malah sosok kira-kira kira-kira apa Mas Adi kira-kira bunuh diri suka berani mati ini pesawatnya Jepang nabrak kapal ini kan kira-kira itu mati tuh ini kapalnya kan udah la yukalifullah nafsan illa wus'aha Allah tidak menguji hambanya itu yang tidak mampu maksudnya di luar kemampuan tidak ada anak itu diuji mesti kan mampu kalau kamu beriman karena intinya itu orang itu konsak kita lihat ayat awal ini wasta'inu bisobri wassalah nah ini saya cecek awal ini takbirannya jenis untuk ngaji lektur juga takbirannya wasta'inu bisobri wassalah mintalah kepadaku wong mukmin minta padamu apa yang kau butuhkan apa yang kau inginkan sembari kau bersabar bisobri dan sholat kan sholat di sini masih orang tafsir ya yaitu diartikan sholat dan sholawat kan sholat itu sholat kan podo artinya podo doa dan perbanyaklah doa itu sholawat bukan memegang itu apapun itu ujian Allah insya Allah biiznillah kita kuat sampai guru saya itu bilang sawaya so ben aliko hati wong kudune apa yang terjadi kudu desa misalnya wong ora iso mangan kemana ini caranya ojo sampai melakukan hal yang di luar agama maksudnya yang dilarang ditahan walaupun nanti ajalmu tiba karena itu walaupun berarti kan sebenarnya ini kalimat sing ora bakal terjadi ana wong kelaparan terus mati di Indonesia ya pasti itu dikatakan walaupun Tuhan sampai tekan kuno udah sampai metu sekolah walaupun kayak mati karena kelaparan itu lebih baik lah teman lebih baik daripada kau melakukan hal yang melanggar aturan Gusti ada yang ini bakso bakso itu 10 dino rahman 1
kembar. Jadi beliau turunan kiai, jadi ya kalau manis masya Allah. Tapi sempat tidak bengi siapa, tidak bengi siapa. Dia ada atau dengar rumah ya, karena seorang wali. Aku tahu ya kan, ini tidak bengi siapa. Sampai nangis sampai sekarang bengi ya. 10 hari nggak makan. Kalau ini ngombe tak, ngombe banyu akan mati ya. Banyu sumur banyu itu ano sesuatu barang yang dijual itu untuk hanya untuk anaknya masih kecil itu mak anaknya lah sama itu dia sama istrinya itu sahabat luar biasa. Ya loh, Mbah Gemuk jenenge sing dia itu kan Senopati Demak. Apa men 10 hari. Nah, ada dia cerita itu padahal kalau angkat awak dia lemes sakit. Tapi di hari yang ke-11 malam 11 itu Allah menunjukkan kebesarannya. Di dalam makamnya Mbah Gemuk itu mau metu kresek, pasti kresek. Itu gede kayak ono sing gelas ngene apa ini lho. Nah, kayak ono sing ngene iki. Pasti kresek. Nah, diambil pulang ke rumah, kan rumahnya tidak ambil makam. Isinya 2M uang 2M. Di 2M kan orang lumayan menang ya, istimewa. Ini itu kendaraan, pengurangan mobil itu kendaraan untuk transportasi pasar kemana. Itu beras, kalon namanya. Terus kalau modal dagang lahiran itu. Yes, berjalan sebulan itu dinikmati uang 2M. Diparani be calon ini sak dhuwure dia itu nenek moyang apa gitu neneknya itu. Dari satu era kamu ini dari duitnya sing tinggal di ijek 100 juta kok, nggak lebih dari ini kayak duit gue wis marem sampun ya wis kecukupan kabeh punya sampun wis ta duitnya dua ngono kali duit 2M dikurangi promo 100 ya 100 juta 2 ning kali itu 2 tenan ini ngono ya ora ngono nah waktu ditanya iki apa ya itu mbak kapan ya kejadian itu buangnya wah mudangu mau nama kali tahunan tak pikir ini bah golekane bahasa itu dia jebolan ke pondok Tegal Rejo. Lah masalah itu nih Mbah Wali ya sing tak parani terapi kuwi sabar. Koncone pondok. Itulah awal. Ketika pertolongan Allah datang itu dia akan memberi lebih yang kau minta. Lebih yang kamu karena awal itu memberi loman karim loman kita kan ini loman ini akeh
Dia urip modal iki kene. Carane yo men ciptane enak. Soal ziarah ini ya ahli ziarah selama semasa hidupnya itu dalam usia mungkin usia wis dewasa ya ziarah dari sini jelas ke makam Magelang itu komplit terangnya ketinggalan makam nanti lapis sederhana kehidupannya sederhana di rumah jualan sayur nggak di pondok rumah ini ada murid pondok mungkin ya orang yang terakhir dulu ya nggak tahu kalau mbak ini membuat duit itu mau buatnya lemari mah simpen ya pak mana dalamnya pak dalam lah itu dibuang jadi kalau makam itu kayak resep istri terus selama beliau mengalami kekurangan tadi ini biaro yang nggak ada antara ini kini musola tidak ya. Jadi makam di mana berwaktu tidak itu waktu tadi perbaiki beliau rawat ya alon-alon di balik seperti rumah kecil Mbak Gemuk itu ceritanya beliau itu saya nempati di Kholi aku lagi memang Kholi apa di tangga itu cerita seperti itu memang nggak masuk akal malah yang begini banyak yang biografi yang dijelaskan di kitab yang khusus tentang bahas sejarah yang gede kan dari sejarah Sunan Bonang dari A sampai Z kan karena cerita para wali itu seperti tunjuk sing nembusin yang roh itu lebih cepat lebih kuat maka Allah Ta'ala di dalam Al-Quran perbanyak cerita Al-Quran itu sini cerita toh 2/3 itu cerita seperti itu kan dibagi tauhid atau syariat kami seperti itu kan Wasta'inu bisyabri itu awal yang mengatur firman Al-Quran minta arah kepada aku kembali ke bersabar ini maksudnya menteni kabule dan sholat. Nah, sholat itu lagi artinya dua kan, sholat dan sholat. Karena dalam hidup ini itu hanya ada dua yang harus kita betul-betul kita cintai, Allah dan Rasul itu. Nah, ini Al-Quran kan ada
karena cintamu kepada yang lain melebihi cintamu pada Allah dan Rasulnya. Memang kitab dunia dijelaskan nek Rasul itu Tuhan yang kelihatan kan, sing nyetak. Para sahabat kan jelas Rasul. Kan sekarang itu banyak sekali wali-wali yang ditemui kan, baik secara mimpi maupun tidak kan. Jadi kan sudah jelas. Yang bisa melihat Allah kan hanya satu, Rasul tok kan. Yang lainnya nggak bisa. Sampai Nabi Musa seorang ulul azmi aja nggak bisa melihat Allah, tapi bisa bicara dengan Allah, bisa omongan namanya. Jadi Nabi Musa ngomong dijawab. Nah, dikenal Musa kali nguwong. Selain itu tidak ada kan yang bisa melihat, yang bisa bicara, tidak ada. Jadi Rasul Allah dan Rasulnya itu ditempatkan di tempat yang tertinggi di hati kita. Tapi semangat ibadah itu meningkat kan? Misalnya sholat itu bisa kencang, istiqomah lewu misalnya. Nah ini majelis hitung itu target kan segitu. Ini rak iso semua ini jenenge ilmu ini nek kowe rak mampu melakukan ya kemampuanmu kan usahakan dimaksimalkan. Jelas ilmu itu harus disampaikan, dimanfaatkan atau diamalkan itu kembali kepada masing-masing. Ilmu itu masih di bawah takdir, nggak bisa juga dipastikan. Ilmu bisyukuri wassalamu mesti capai jauh. Ya Rahman ya Rahim. Tuhan kita Tuhan mek tahajud ki apa tahajud mandu Tuhan dalam Tuhan itu yang kita ajarkan insyaallah kita amalkan. Selawat 7 kali habis Tuhan ya Allah ya Karim, itu lantunan nadanya perhatikan. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim Antal Jawadu Halim wa Antal Mu'min. Satu kali baca itu pada karo maca ya Allah 700 nilainya. Itu baca 3 kali toh. Yang kedua ya Hanan siapa lah lantunannya kan seperti tadi itu 1 kali baca seperti kau membaca 700 kali. Itu harus fardho'in itu namanya fardho'in kan. Nah itu kamu berdoa ya Allah minta
Jadi untuk mengawali doa itu kita harus memuji mengagungkan asma Allah. Seperti kan asmaul husna ya. Ya, puji. Dirayu jangan ibadahnya yang balagoi dirayu. Nah itu minta. Setelah minta dengan bahasa Indonesia atau Jawa mengerti apa aku biasanya ngerti tutup dengan doa sholat duha apalah Allahumma inna duha tutup kan di situ ada rahasianya. Dalam duha itu doanya itu ada rahasianya yang hebat. Ya Allah, ketika rezekiku di bawah di atas langit, cara cek ning langit turunkanlah. Yang apabila rezekiku itu masih di bawah bumi, maka keluarkanlah. Kalau rezeki itu sulit, mudahkanlah kan. Kalau rezeki itu bercampur dengan yang haram, maka bersihkanlah. Kalau rezeki itu masih jauh bait, kan jauh, maka dekatkan. Itu doanya Tuhan itu istimewa. Ini berdoa penuh. Kalau kamu sudah lo mau menjaluk apa? Kurang long, Fortuner bah, bener. Ini sekarang menjaluk bisa suke, menjaluk sekarang. Kau ini menjaluk Gusti aja mbok tamat, aja mbok pas kene awakmu. Mbok tamakne ning awakmu, aku kerjaku gajine 100.000, 150.000. Aku njaluk iki yo 100 tahun belum tentu lakon. Mungkin njaluke Gusti Allah. Gusti Allah sugih. Itu sunat dilakukan. Gol ki ora usah dipikir, ora usah dipikir masalahmu. Mungkin duduk wilayahmu, wilayah Gusti Allah. Tidak apa minta. Sing ngomong minta kan Gusti Allah juga sih. Ud'uni astajib lakum kan, mintalah kepadaku. Misalnya aku kabulkan. Ini jalur kita apa? Kaku-kaku. Kalau kaku